ke acara Filofest itu apa ya, bagus banget gitu. Soalnya saya yang terbiasa untuk mengkaji filsafat Islam, kalam, mantik, ilmu-ilmu itulah, ilmu-ilmu keislaman yang murni yang ada di kitab-kitab itu, ngerasa ada titik temu yang banyak sekali gitu loh untuk kajian filsafat itu. Jadi yang katanya orang banyak itu adalah filsafat klasik, filsafat abad pertengahan gitu loh. Tapi ketika saya mendengarkan uraian tentang Immanuel Kant, tentang Hegel, tentang Fichte, tentang Heidegger, tentang Karl Marx, itu juga ternyata apa yang mereka bahas itu sebenarnya nggak asing di filsafat Islam atau di kalam gitu loh. Saya kasih contoh lah. Ini untuk penyemangat lah, bahwa kajian makulat ini sebenarnya banyak sekali hubungannya dengan filsafat, baik yang modern maupun yang postmodern gitu loh. Dan mungkin akan terus relevan tema-temanya sampai seterusnya gitu. Saya kasih contoh misalnya waktu Profesor Sitorus itu loh mengenalkan tentang Immanuel Kant, logika transendentalisme, logika transendel. Beliau kan membahas tentang ide Immanuel Kant bahwa bagaimana pengetahuan itu mungkin. Dia ingin membasisi, Immanuel Kant itu sebenarnya ingin membasisi mantik yang sudah dikodifikasi dengan rapi sejak Aristoteles, terus Stoicisme, kemudian di Porphyrios, kemudian di peradaban pertengahan, termasuk dalam peradaban Islam itu Immanuel Kant mencoba untuk membasisi bagaimana pengetahuan logika atau pengetahuan manusia secara umum itu mungkin, ya kan? Nah, di sana setahu saya ya, Immanuel Kant itu menyatakan bahwa pengetahuan manusia itu tidak mungkin kecuali suaranya putus-putus ya. Gimana tes suaranya jelas gak kalau ini? Gimana suaranya jelas gak suaranya? Kalau gini suaranya jelas. Oh sekarang jelas ya. Berarti agak mendekat berarti saya. Oke. Jadi Profesor Sitorus waktu Filofest ke hari keberapa ya? Ketiga apa ya? Itu menjelaskan tentang logika transendental. Beliau menyatakan bahwa Immanuel Kant ingin membasisi logika atau pengetahuan manusia dengan prinsip-prinsip yang menjadi syarat memungkinkannya manusia itu mengetahui. Jadi syarat pengetahuan manusia gitu loh. Logika yang sudah matang di tangan Aristoteles, kemudian Stoikisme, kemudian Porphyrios, kemudian masuk ke peradaban Suryania, ke Arab Islam gitu loh. Itu mencoba dibasisi oleh Immanuel Kant gitu. Nah, setahu saya Immanuel Kant itu membahas tentang aksioma atau aksioma itu daruriyat ya, daruriyat atau kepastian-kepastian yang harus ada dalam pikiran manusia sebelum manusia itu mungkin untuk menyerap pengetahuan. Apa di antara aksioma itu ya ini kategoris. Apa itu kategoris? Makulat. Kategoris yang disebutkan oleh Immanuel Kant adalah kategori waktu, gitu kan? Zaman, gitu kan? Kemudian kategori kualitas,
Nah, zaman kan termasuk kuantitas gitu loh. Kemudian kualitas itu kaifun gitu loh. Artinya menurut Immanuel Kant, dalam otak manusia itu harus ada tasawur awali atau tasawur doruriyah untuk al-kaif atau kualitas dan al-kam untuk kuantitas untuk memungkinkan terjadinya pengetahuan gitu loh. Kalau nggak ada dalam otak manusia aksioma kuantitas maupun kualitas, pengetahuan manusia itu nggak mungkin terjadi gitu loh. Nah, ini sama seperti kajian makulat gitu. Karena dalam tradisi Islam ini sebenarnya malah sudah selesai gitu. Dalam Islam itu, dalam ilmu kalam, dalam falsafat Islamiyah itu makulat itu seperti halnya Aristoteles itu satu jauhar 9 makulat itu dibahas tuntas. Jadi bukan 2 saja atau 3 saja menurut Immanuel Kant. Jauhar, Immanuel Kant, setahu saya Immanuel Kant itu berapa ya? 3 apa ya? 3 atau 4 ya? Jauhar, kualitas, kuantitas gitu, 3 apa ya? Kemudian ini relasi gitu. Mungkin itu. Nah, kalau dalam Aristoteles dan peradaban Islam dan di ilmu kalam itu 10 makulat gitu. Jadi lebih umum. Dan kesimpulannya sama atau mirip banget. Karena dalam kajian kalam, dalam kajian filsafat itu, makulat itu merupakan analisis yang lebih mendasar yang digunakan untuk membantu ilmu logika gitu loh. Bahkan transendental itu bahasa aslinya itu kalau dalam peradaban Islam itu adalah al-umur al-amah. Apa definisi al-umur al-amah? Ma yasmulu al-maujud minal mumkin wal wajib kulang. Jadi yang dibahas dalam al-umur al-amah itu adalah hal-hal prinsip yang menyatukan amrun mustarab bainal mungkin wal wajib gitu loh. Antara manusia dan selain dan al wajib. Kalau al umur alama versi mutakalimin semacam itu. Jadi di sana itu membahas apa itu al maujud, apa itu al ma'lum, apa itu al wajib, al mungkin, al mustahil gitu loh. Apa itu illam ma'lul gitu loh. Karena tema-tema itu nanti akan bermanfaat untuk membahas al mungkinat manusia dan lain-lain dan al wajibat Allah Ta'ala gitu loh. Tapi kalau transendental dalam versi Immanuel Kant itu transendental yang hanya fokus pada al-mumkinat. Karena misalnya Immanuel Kant menyaratkan hal-hal transendental, yakni kategori kualitas sama kuantitas sebagai syarat pengetahuan manusia, itu dalam kategori, dalam pemahaman kalam dan filsafat Islam, itu hanya berlaku untuk mumkinat. Untuk yang al-wajibat Allah Ta'ala wasifatuhu tidak berlaku. Artinya lebih umum filsafat Islam, ilmu kalam daripada filsafatnya Immanuel Kant. Artinya filsafat Islam sama filsafat atau ilmu kalam itu mencakup di dalamnya ada teori-teori atau sebagian teori-teori Immanuel Kant. Gitu. Ada titik temu. Gitu. Makanya ketika membahas ilmu kalam, filsafat Islam, termasuk yang sekarang kita bahas makulat ini, merupakan dasar yang bagus untuk memahami filsafat modern, yakni siapa modern itu, yakni Descartes, Hume, John Locke, Immanuel Kant, gitu. Terus Hegel, terus Karl Marx, termasuk juga yang postmodern, yakni Nietzsche, Heidegger, Gadamer, Descartes, bukan Descartes apa, Derrida dan lain sebagainya. Foucault, itu tema-tema yang mereka bahas itu sebenarnya nggak asing. Misalnya di Gadamer itu The Truth and Method, saya sering menyebut gitu loh. Dari subjudulnya, dari judul-judul bukunya itu tema-tema yang dibahas adalah tema-tema logika, tema-tema mantik. Apa itu konsep? Konsep itu mafhum. Kemudian extension, apa itu extension? Masodak gitu loh. Kemudian hermeneutika kan asalnya diambil dari bahasa Yunani, Hermenias
gitu loh. Itu kalau dalam tradisi Arab itu diartikan al-ibaro, atau kalau pembahasan sekarang itu babul qadaya. Pembahasan tentang qadiyah. Qaul yasih ayu qala liqailihi innahu shadiqun fihi aw kadzibun. Membahas tentang kebenaran truth sama kadzibun, sama yang not truth atau apa kalau bahasa false, truth and false gitu. Yang dibahas oleh hermeneutika adalah kebenaran, shadiqun, the truth, sama false, kadzibun. Ini sama gitu. Jadi hermeneutika itu adalah, kalau bahasa mudahnya itu ya, itu adalah pembahasan qadiyah dalam ilmu antik. Meskipun ada titik perbedaan gitu. Udah jelas lah, pasti tiap tokoh itu pasti punya perbedaan. Tiap peradaban itu pasti punya perbedaan gitu loh. Tapi secara umum tema-tema yang dibahas itu nggak asing dan bahkan tercakup dalam tema-tema ilmu kalam dan filsafat gitu ya. Gitu ya. Jadi makanya guru saya itu bilang kalian harus paham ilmu mantik, paham ilmu kalam, paham filsafat Islam, nanti kalian bisa memahami seluruh filsafat sejak zaman Aristoteles sekaligus modern atau postmodern. Bukan pemahaman mereka itu sama dengan pemahaman kalam mantik, enggak, tapi tema-tema yang dibahas, prinsip-prinsip dasarnya itu sama. Ada perbedaan ya jelas pastilah, tiap tokoh punya perbedaan, tiap peradaban punya perbedaan, tapi persamaannya nggak sedikit gitu loh. Gitu ya. Sebelum kita mulai mungkin ada yang tanya-tanya sedikit lah. Ya, ada benar debat soal etika timur dan para menarik banget Sitorus ya. Iya emang. Jadi memang saya sengaja kemarin mengikuti karena ingin tahu sih seberapa sebenarnya apa yang sedang dibahas dalam filsafat modern dan postmodern. Saya sebenarnya udah tahu karena di sini juga apa, bagian saya diktat kuliah saya, tapi saya belum, untuk sekarang belum terlalu mendalami itu filsafat barat modern postmodern. Yang baca secukupnya yang dibutuhkan saja gitu loh. Misalnya contoh lagi, titik temunya seperti halnya Husserl. Husserl itu dalam logical investigation itu malah sangat jelas, bab-babnya itu adalah bab-bab mantik persis. Pertama membahas tentang apa? Kan membahas tentang apa itu perbedaan logika itu netral. Artinya logika itu bukan psikologisme yang relativisme gitu loh. Harus ada being apa? Harus ada apa ya? The pure logic. The pure logic. Harus ada logika itu ilmu yang netral. Secara umum itu ilmu yang netral, yang nggak terpengaruh oleh mazhab gitu loh. Kemudian masuk ke jilid 2, dia membahas tentang the expressions and meanings. The expression and meaning. Ini kan al-ibar wal alfad. Ini kan babul alfad wal ma'ani dalam ilmu mantik. Kemudian membahas the whole and the parts. Ini kan bahas tentang apa? Tentang al-kul wal juz. Kemudian faraknya dari sana, cabang dari sana ada al-kulliyah wal juz'iyah. Kulliyah itu mansubun ilal kul, al-juz'iyah mansubun ilal juz. Ya kan? Kemudian bahas apa lagi? Bahas tentang universalitas, partikularitas gitu. Membahas tentang apa kebenaran, tentang representation. Representation itu kan sebenarnya itu apa? Hikayatul qaul. Hikayatul qaul lil waqi. Ketika kalau dalam artik itu ketika kita mengatakan Zaid berdiri, itu ini kita anggap sebagai qadiyah, itu maksudnya itu bukan fokus ke Z-nya, bukan fokus ke berdirinya, tapi fokusnya kepada apa nisbatul qu'ud ila Z atau nisbatul qiyam ila Z, atau gabungan antara sifat dengan
zatnya gitu loh. Yakni keterhubungan antara berdiri dengan Zaid. Jadi representasi dari proposisi Zaidun Qaimun itu adalah nisbatul qiyam li Zaidin. Gitu loh. Fokusnya itu di tengah-tengah. Arabit baina yang menghubungkan antara bainal mahmul wal maudhu' baina asyifa wa dzat gitu loh. Nah, ini representation. Gitu loh. Sehingga kenapa dikatakan representasi? Karena dia itu merepresentasikan seluruh qadhiyah, enggak ada satu bagian pun yang terlewati. Kalau kita mengatakan Zaidun Qaimun itu kita katakan representasinya adalah Zaid, maka keliru karena sifatnya enggak tercakup. Atau representasi adalah Qaimun, maka keliru karena subjeknya mana. Nah, baru kalau kita mengatakan representasinya adalah nisbatul qiyam li Zaidin, maka ini adalah representasi atau hikayah lil qaul al-mutabiq, hikayah lil qaul al-mutabiq lil qadiyah. Ini representasi atau mimikri ya, atau mewakilkan atau menyerap suatu proposisi atau qadiyah secara tepat. Nggak ada satupun yang terlewati. Terus ada pertanyaan ini, ada yang bilang apa? Tidak temu makulah pada logika tersedulkan. Nah, tadi kan di awal-awal saya sudah nyebutkan kan bahwa secara umum makulat itu lebih umum daripada transendental immanuel Kant, karena logika transendental immanuel Kant itu membahas apa? Membahas jauhar, membahas kualitas, membahas zaman yang merupakan kuantitas gitu loh. Zaman kan termasuk kamiyah. Kamiyah apa? Kamiyah munfasilah gitu loh. Yang ghairu qarizat gitu loh. Gitu loh. Dia munfasilah. Kalau al-adat bilangan itu kamiyah yang muttasilah. Al-adat itu kamiyah yang munfasilah juga. Kalau azaman itu kamiyah yang al-adat itu kamiyah munfasilah yang terpisah. Kalau azaman itu kamiyah yang kamiyah al-miqdar itu al-miqdar wa zaman itu kamiyah yang muttasilah gitu loh. Muttasilah yang ghairu qarizat gitu loh. Ya artinya pembahasan Immanuel Kant itu dicakup oleh pembahasan ilmu makulat, bakal lebih banyak ilmu makulat gitu loh. Karena 10 makulat gitu. Apakah di sana artinya ada titik temu? Iya. Apakah dalam ilmu makulat itu pembahasan mafhumul zaman, mafhumul makan, terus mafhum al-kaif itu ada dalam benih dalam otak manusia? Iya, karena ta'rifnya kaif sama kamun itu daruriyat. Itu ta'rif rosmi atau ta'rif rosmi lah kayak gitu. Itu rosem saja. Atau bahkan sebagian itu daruriyat itu hanya tanbih saja gitu loh. Ya memang dibahas atau tidak dibahas Immanuel Kant itu memang kesimpulan bahwa ada makulatul kaifi sama makulatul kami yang sudah yang harus ditangkap oleh manusia untuk terjadinya suatu pengetahuan. Harus. Misalnya saya kasih contoh. Seseorang mengetahui bahwa Zaid itu berdiri di atas kursi misalnya. Nah kan di sana kan orang yang mengetahui itu harus melihat objek. Melihat objek itu kan ada perbedaan antara subjek, aku yang lihat, dengan objeknya Zaid ini. Berarti kan dia harus sudah ngerasa kalau saya ini berbeda dengan Zaid. Kalau nggak gitu nggak terjadi penglihatan. Karena saya ngelihat Zaid, kalau dia nggak ngerasa perbedaan itu berarti saya sama dengan Zaid atau Zaid sama dengan saya. Kan enggak. Al-alim wal-ma'lum itu mutafarikoni, berbeda. Gitu ya. Terus di dalam otak yang melihat itu juga harus paham
kalau Z ini pelaku, kemudian dia duduk, dia itu perbuatannya di atas kursi. Di atas kursi ini yang menyangga tubuhnya, kan di sana harus ada jauhar, bahwa dua jauhar itu bisa, nggak boleh tembus ala jati nufud, nggak boleh, tapi dia itu boleh mujawir gitu. Nggak mungkin ketika Zaid duduk di atas kursi, pantatnya itu tembus ke kursi sehingga menjadi satu antara kursi sama anuan, kan enggak. Dan itu harus sudah dipahami. Dan itu yang dibahas dalam ilmu makulat. Gitu loh. Jadi memahami ini nanti setelah selesai dibaca berulang-ulang, kemudian sampai baca Immanuel Kant, itu akan mendapatkan pemahaman yang lebih bagus, bahkan pemahaman yang lebih luas gitu loh. Akan menemukan titik temu sekaligus mungkin akan menemukan perbedaan-perbedaan. Dan itu biasa kayak gitu. Ya, ada lagi nggak sebelum kita baca teksnya? Nah, terus kan kayak gitu. Kalau itu dibahas itu sih, yang tadi disebutkan itu the logic of apa, the critic of your reason, the critic of your reason, buku dia pertama yang paling terkenal, bukan pertama kali, tapi buku dia yang meletakkan mazhab dia gitu loh. Kan setelah itu ada the critic of power judgment, the critic of apa itu, the apa the 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 brother of belief, karena batas-batas iman gitu loh. Pengetahuan dalam batas-batas keimanan. Yang terkenal kan dua itu, the critic of virus dan the critic of power judgment. Nah, the critic of power judgment itu kalau kita bahasa, sebenarnya kalau saya pahami ya, saya pernah belajar itu juga. Itu sebenarnya itu hanya membahas esensi dari teori hukum. Al-hukmu al-hukmu syar'i itu loh, al-hukmu. Nah, al-hukmu kan gini, bahasa al-hukmu kan isbatu syai'il syai'in. Al-hukmu kan imma syar'i wa imma aqli wa imma urfi. Gitu loh. Nah, Immanuel Kant itu membahas hakikat al-hukmu itu. Hukum, judgment itu hukum. Hukum itu adalah menghubungkan mahmul kepada maudhu. Kalau yang menghubungkan itu robitnya adalah syar, maka dia al-hukmu syar'i. Kalau yang menghubungkan itu adalah akli, yang menghubungkan maudhu dengan mahmul, bahwa misalnya al-insan hayawan natikun, al-insan jisbun, itu yang menghubungkan itu akal bukan syara, maka dia itu hukum akli. Atau yang bukan itu urfi, misalnya al-mustama' mutaghayyirun, nah, masyarakat itu berubah-ubah, ini urfi. Nah, Immanuel Kant itu membahas hakikat hukum, the power of dan kekuatan hukum gitu loh. Detailnya saya harus baca lagi lah, tapi seingat saya itu Immanuel Kant dalam the power of judgment, the critic of power judgment, itu ingin membahas hakikat hukum. Nah, itu yang dibahas dalam ilmu usul fikih juga, ilmu kalam juga membahas itu gitu. Artinya kalau orang sudah membaca ilmu kalam, baca usul fikih dengan bagus, sistematis, runtut dari buku-bukunya yang kecil kemudian yang besar. Yang kecil itu yang matan sarah Asia itu dari yang kecil sampai yang besar. Baru setelah itu bisa bebas membaca karyanya Al-Ghazali, Ar-Razi, Al-Amidi gitu. Kalau sudah menguasai itu, nanti membaca Immanuel Kant itu akan lebih paham gitu. Sekaligus akan menemukan titik persamaan sama titik perbedaan gitu. Kalau nggak punya basic-basic semacam itu, orang pasti kelenger lah baca Immanuel Kant itu 800 halaman, 500 halaman yang power judgment tanpa ada basic matan sama sekali gitu loh. Makanya matan sarah Asia dalam hadroh Islamnya itu sangat penting, terutama matan-matan yang direkomendasikan untuk dibaca, termasuk matan makulat ini kayak gitu.
Kalau yang buku ketiga itu apa? Itu ya, pengetahuan dalam batas-batas keimanan ya. Ya itu kan pembahasan ilmu kalam juga. Apa yang bisa ditangkap oleh akal istiqlalan, ma yudrikuhu al aqlu istiqlalan wa ma la yudrikuhu al aqlu istiqlalan. Apa yang bisa ditangkap oleh akal manusia secara mandiri tanpa syariat, seperti isbatu soni, menetapkan Allah itu ada, isbatu anna Allah maujudun, isbatu anna Allah alimun hayyun, kemudian qadirun, itu bisa ditangkap oleh akal gitu. Hadis-hadis sama Quran itu memperkuat gitu. Beda ya tentang isbat anal jannah wan nar maujudatan, ini harus pakai syariat gitu loh. Ini yang nggak bisa cepat ditangkap oleh akal, maka butuh akal, nggak memungkiri, tapi itu eh, detail pengetahuannya hanya ada di Al-Quran sama Sunnah gitu loh. Nah kayak gitu. Artinya yang dibahas Immanuel kan sebenarnya itu nggak asing dalam tradisi kitab-kitab klasik Islam, itu nggak asing gitu loh. Nah ya, nggak ada lagi pertanyaannya. Nggak ada lagi pertanyaannya. Oke, intinya pokoknya saya yakinkan kalian sudah paham atau belum. Pokoknya buku-buku klasik matan syarah Asia dari kecil menuju besar itu harus diselesaikan dulu sebelum, atau dikuasai dulu sebelum terjun ke filsafat modern atau kontemporer, sehingga kita memiliki modal yang cukup baik untuk memahaminya gitu. Untuk menerima sekaligus menolak, bahkan sebenarnya untuk memahami dulu, baru kemudian dihukumi menerima yang bagian mana, menolak yang bagian mana. Itu penting banget. Kalau nggak begitu, akan penerimaan atau penolakan kita terhadap yang lain, filsafat yang lain atau sistem berpikir yang lain itu menjadi tanpa arah, nggak jelas. Kita menolak, ternyata di dalam peradaban Islam itu ada. Kita menerima, ternyata dalam peradaban Islam itu nggak ada. Nah kan, jadi dilema kan. Tadi gitu. Ya, ini kayak gitu. Jadi pelajari, kuasai logika dari matan syarah Asia itu, kemudian makulat, nahwu, sorof, balagho, usul fikih, ilmu kalam, fikih, tasawuf, semua dipelajari lewat buku-buku kecil dulu yang matan syarah, yang ada sistematika, ada matan syarah saja loh, dipelajari matannya, kemudian syarahnya, kemudian kalau kuat ke Asia aja, kalau nggak kuat langsung ke yang lain dulu gitu loh, kayak gitu. Disusun gitu loh, buku-buku yang kecil dulu diselesaikan, dihabisi, kemudian ganti ke buku yang lain. Pokoknya buku-bukunya itu sudah makdumah, sudah dijelaskan para ulama dalam susunan matan syarah Asia itu, lebih menjamin keamanan gitu loh. Karena kalau bukunya langsung tinggi, langsung Arisalah Imam Syafi'i, atau bukunya Al-Ghazali, bukunya Ar-Razi yang panjang-panjang itu, pasti orang itu salah paham, kebanyakan salah paham atau takabur terlebih dahulu, seolah-olah paham. Padahal untuk memahami kitab-kitab itu harus punya basic yang banyak gitu, punya basic yang banyak, apalagi Imam Ghazali, Ar-Razi yang mereka multidisipliner, yang mereka itu menuliskan itu di dalam otaknya itu sudah banyak istilah, sudah banyak ilmu-ilmu, kemudian menuliskannya dalam istilah-istilah yang teknis gitu loh. Termasuk buku Ihya Ulumuddin sebenarnya nggak boleh dibaca dengan terlalu serius sebelum menguasai ilmu-ilmu basic dulu gitu, yang saya sebutkan sebelumnya. Kalau enggak akan salah paham, akan nyupliknya itu akan seenaknya atau tidak bisa menyimpulkan dengan benar. Setelah itu memahami, nanti baru membaca filsafat modern kontemporer itu menjadi lebih lebih jujur, lebih
kritis, lebih objektif gitu. Karena di dalam otaknya itu sudah ada perangkat istilah teknis dan pemahaman teknis filosofis yang berkaitan dengan tema pembahasan, kemudian membahas tokoh-tokoh tertentu gitu loh. Jadi penerimaan atau penolakannya itu menjadi berdasar, nggak ngawur gitu loh. Diterima karena alasan, ditolak karena alasan. Nggak bisa langsung ditolak, alasannya dari barat, itu nggak dilakukan sama para mutakalimin zaman dulu sama sekali. Imam Ghazali nggak begitu, Ar-Razi nggak begitu, Imam Asy'ari nggak begitu. Nah, gitu. Karena ilmu-ilmu itu memang harus dibaca dulu untuk kemudian dinilai mana yang sama, mana yang berbeda, mana yang ditolak, mana yang diterima. Tidak bisa dihukumi dari luar. Ini dari dihukumi mengkritisi suatu ilmu itu dihukumi langsung dari konsepsinya, itu nggak boleh. Harus dari masodaknya gitu. Nggak boleh dari bahwa ini berasal dari luar maka ditolak. Kan ini namanya menghukumi sebelum memahami, itu nggak boleh. Al-fahmu itu qabla naqdi, memahami itu sebelum mengkritik. Al-fahmu qabla rad, memahami sebelum mengkritik ya. Ya, oke, saya kira itu aja. Sekarang kita masuk ke bacaan kita. Ya, waktunya nanti yang 45 sampai 1 jam lah. Nanti disambung dengan pertanyaan-pertanyaan atau obrolan atau diskusi lah. Ini saya bagikan layarnya ya. Kemarin sudah masuk ke Al-Kaif. Sampai ke halaman 40 kemarin itu. Tapi saya baca cepat dulu, mengulang sedikit biar struktur dalam pikiran kita nyambung dulu. Wal kaifu aradun ghairu qabilin lil qisma wan nisbah biha. Bidzat. Wal kaifu ghairu qabilin biha bidzat. Ay la yaqbalu qisma wala nisbata li dzatihi fa kharaja al jawhar wal kam wa baqil a'rad an nisbiyah allati hiya al idafa wal ain. Wal mata wal wada' wal milk wa ay yaf'al wa ay yanfa'al. ودخل في التقييد بذاته المستفاد من الضمير العلم بالأشياء المقتضية للقسمة وعدمها كالعلم بالأشياء المركبة فإن العلم بها يقتضي القسمة وبالأشياء البسيط فإن العلم بها يقتضي عدم القسمة بالنظر للمتعلق لا لذاتها ولا ترد النقطة ولا الوحدة لأنهما عدميان ومن جعلهما جعل النقطة والوحدة من الأعراض رسم الكيف بأنه عرض لا يتوقف تعقله على تعقل الغير ولا يقتضي القسمة ولا قسمة اقتضاء أوليا فخرج بالقيد الأول الأعراض النسبية كالإضافة وبلا يقتضي فخرج بلا يقتضي القسمة الكميات وبما بعده اقتضاء أوليا النقطة والوحدة اقتضاء والأولية لإدخال مثل العلم بالمعلومات المقتضية للقسمة وعدمها لا يقال من الكيفيات ما يتوقف تعقله على تعقل شيء آخر كالعلم والقدرة لأننا نقول ليس هذا يتوقف وإنما هو استلزام واستعقاب بمعنى أن تصوره يستلزم تصور متعلق له بخلاف النسبيات فإنها لا تتصور إلا بعد تصور المنسوب والمنسوب إليه وبالجملة المعني بالكيفية ما ذكر فلو كان شيء مما يعد في الكيفية على خلاف ذلك لم يكن كيفية. Itu sebelumnya adalah tentang definisi kaif, muhtarizatnya, apa saja yang keluar dari definisi kaif gitu. Jadi definisinya ma yatawaqqafu ta'aqqulu 'ala ta'aqquli ghairihi wala tadi ma yatawaqqafu ta'aqqulu 'ala ta'aqquli ghairihi
Kan gitu. Wala iktadil qisma wala qismata iktidaan awaliyan. Tuh. Nah, sekarang masuk ke ini pembagian al-kaif. Kaif itu ada 4. Kaifiyat mahsusah, kaifiyat nafsaniyah, kaifiyat isti'dadiyah, kaifiyat mukhtassah bil kamiyat. Jadi ketika orang bilang kualitas itu maksudnya apa sih? Apa saja yang termasuk disebut sebagai kualitas gitu loh. Kan definisinya mala yatawaqqaf ta'aquluhu ala ta'aquli ghairihi wa la yaktadi al-qismata wa la qismata iktidaan awaliyan. Sesuatu yang nggak bisa dibagi. Dan tasawurnya itu tidak tergantung pada tasawur yang lainnya seperti halnya nisbah, karena nisbah itu harus ada mansub wal mansub ilaih kemudian baru muncul gitu loh. Baru muncul pengetahuan tentang nisbah gitu loh. Nah, kalau kaifun enggak, la yatawaqqaf ta'aquluhu ala ta'aquli ghairihi. Memahaminya itu enggak tergantung pada pemahaman yang lain. Dia bisa dipahami sendiri tanpa ada hubungan dengan yang lain. Ada 4. Yang pertama, kaifiyatun mahsusatun bi ihdal hawas al-khams al-zahira. Yani kaifiyah mahsusah. Kaifiyat yang berhubungan dengan indrawi. Yang mahsusah itu bisa ditangkap oleh indrawi bi ihdal hawas dengan salah satu indra al-khams yang 5. Al-zahira yang luar. Ada indra hawas yang 5 indra 5 indera luar, 5 indera dalam. 5 indera yang luar itu seperti ini apa? Lams, al-dzauq, al-basar, as-sama', al-dzauq gitu. Indera pengecap, indera apa perasa, indera penglihat, indera pendengar, indera pokoknya 5 itu kan ya. Oke. Itu yang dhahira, yang batinah itu ada ta'akul, ada tawahum, ada takhayyul, ada al-hais mustarak, ada terus ada apa? Pokoknya 5 gitu. Nah, kal harara wal buruda al mudrakaini bilam. Nah, ini seperti kaifian mahsusah bi ahdal khawas al khamsah dhahira, seperti pertama al harara wal buruda al mudrakaini bilam, seperti panas dan dingin. Harara sama buruda itu termasuk kaifiyah mahsusah bi ahdal hawas. Kaifiyah yang bisa tidak ditangkap oleh indera. Jadi harara itu kualitas. Buruda dingin itu kualitas juga, bukan kamiyah. Gitu ya. Bukan kuantitas. Gitu loh. Al-mudrakaini bilam yang bisa diketahui dengan indera perasa, kulit itu loh. Wakal alwan wal adwa al mudrakaini bil basar, seperti warna dan cahaya yang bisa ditangkap oleh indera penglihat. Gitu ya. Ada alatnya gitu loh. Jadi bisa ditangkap oleh alat-alat indrawi. Alatnya itu kulit, alatnya itu mata gitu loh. Jadi nggak bisa ditolak. Misalnya orang yang belajar tentang neurologi, tentang saraf, itu bilang yang menangkap itu otak, jiwa manusia yang menangkap itu adalah saraf. Kalau nggak ada saraf nggak bisa. Ya memang nggak ada yang diingkari di sini, karena yang menangkap semua kaifiat itu adalah ruh atau an-nafs al-insaniyah, jiwa manusia, tapi ada perantaranya, ada alatnya. Alatnya ya ini indera-indera ini. Nah ini untuk mumkinat gitu, untuk al-mumkinat gitu loh. Gitu loh. Misalnya bilang Allah kan bisa dilihat, tapi menurut Aswaja itu Allah bisa dilihat tanpa mata, pakai jiwa, pakai ruh. Mata itu hanya bisa melihat untuk khawatif yaumi, untuk kejadian-kejadian sehari-hari yang bukan kaitannya dengan Allah gitu loh. Jadi ini enggak bertentangan dengan teologi Aswaja gitu. Kemudian wakal aswat wal huruf al mudrakaini bisa seperti suara. Suara ini kaifiat juga, kualitas. Al huruf, huruf-huruf juga ini termasuk itu.
yang bisa ditangkap oleh pendengar. Karena suara, huruf, gitu ya. Nah, huruf itu adalah lawazimnya aswat. Karena nggak ada suara, nggak ada huruf. Lafat itu huruf juga kan. Lafat, huruf. Itu kan al-lafdhu huwa aswatul mustamilu ala ba'dil huruf al-hijaiyah kan. Jadi suara sama huruf ini berhubungan gitu. Yang keduanya bisa ditangkap oleh indera pendengar. Sama ini indera pendengar. Gitu ya. Ini tidak menafikan bahwa yang menangkap itu semua adalah otak atau jiwa manusia, nafs al-insariyah. Kan gitu loh. Jadi aswat sama huruf ini kaifiyat mahsusa. Wa karawah ya al-mudraka bisyam, seperti bau-bau yang bisa ditangkap oleh indera pencium gitu loh. Wakal madhuqat, seperti indera perasa, pengecap yang bisa ditangkap oleh bidau gitu. Gitu ya. Itu semua adalah kaifiyat mahsusa dan itu mungkinat. Wa makana minal mahsusat rasikhun kal halawat asal wa muluhati ma'il bahri yusamma infialiyat. Nah, kemudian dari kaifiat-kaifiat mahsusa itu ada yang wa makana minal mahsus, ada yang rasikhun. Wa makana minal mahsusat rasid, ada yang apa ya, yang kokoh gitu loh. Rasikhun itu kokoh, nggak berubah-ubah, seperti manisnya madu atau asinnya air laut. Nah, kalau yang kokoh itu disebut sebagai infialiyat, bukan infialat ya, infialiyat. Nanti ada infialat sekarang. Kalau infialiyat itu kokoh, kalau infialat itu nggak kokoh, bisa berubah-ubah. Kahum rotul khojal, seperti warna merahnya orang yang malu. Dia wasufrotil wajal, seperti warna kuningnya orang yang ketakutan. Nah, itu infialat. Ya, beda ya nisbah, ini yaknya menunjukkan kokoh gitu loh. Linfi'alil hawasi anha, disebut infialiyat karena hawas itu terpengaruh darinya gitu loh. Karena indera pengecap itu selalu ketika merasakan madu itu pasti rasanya manis dan nggak berubah-ubah gitu loh, tetap manis. Beda semisal khumratul khojal, warna merahnya orang yang malu itu kan cuma sekedar sebentar saja gitu, terus langsung hilang. Atau ketakutan itu paling cuma sebentar, terus sudah biasa, terus nggak kelihatan warna kuningnya gitu. Beda misal penyakit kuning itu bukan masuk di sini gitu. Ini disebut infialiyat disebut infialiyat karena indera itu sampai terpengaruh dengan rasanya itu gitu. Aula wa makana minal maksud rasikhun aula ka au laisa rasikhun gitu loh. Laisa rasikhun. Oh, bukan ya. Linfi'alil hawas anha awalan, karena hawas itu terpengaruh dengannya awal pertama kali. Langsung gitu. Langsung terasa manisnya, langsung terasa asinnya air laut gitu loh. Dan nggak berubah-ubah, memang gitu aja terus. Pahitnya rasa buah pace, buah pare gitu. Atau asinnya umbel gitu loh. Misalnya begitu. Wa makana minal mahsusat ghairu rasikhin, apa yang di antara mahsusat itu yang tidak kokoh, seperti humrotil khojal, seperti warna merahnya orang yang warna merahnya malu. Wajah orang malu itu, kalau malu itu kelihatan merah banget gitu. Tapi sebentar. Wasufrotil wajal, atau warna kuningnya orang yang ketakutan. Ini yusama infialat,
disebut infialat bukan infialiyat karena dia itu ghairu rasikh, cepat berubah. Li'anha, karena infialat itu li sur'ati zawaliha, karena cepat perubahannya, syadidatu syabah, mirip, sangat mirip bi antan fa'il, seperti mirip dengan makulat infial, makulat antan fa'il. Nanti ada makulat ayyaf'al, makulat ayyan fa'il, itu di belakang gitu. Fa khusat bi hadzal ismi, maka apa, al-mahsusat ghairu rasikha itu dikhususkan dengan nama ini, yakni nama infialat, tamyizan bainal qismaini, untuk membedakan dua bagian ini. Yakni infa'aliyat dibedakan dengan infialat. Ya. Bedanya cuma ya nisbah. Satunya enggak ada ya nisbah gitu loh. Tuh ya. Itu kaifiyat mahsusat gitu loh. Udah simpel gitu aja lah. Nggak terlalu mendalam-dalam banget, ini kan masih basic gitu. Kemudian wa kaifiyatun nafsaniyah. Yang kedua adalah kaifiyat yang nafsaniyah. Kaifiyat yang berhubungan dengan jiwa. Adanya jiwa. Ya. Ai mukhtasatun bidawatil anfus. Khusus, kaifiyat yang khusus untuk zat-zat yang memiliki jiwa. Ada mazhabnya gitu loh. Ada yang bilang zawatil anfus itu khusus untuk hewan, untuk makhluk yang bergerak, ya hewan yang bisa bergerak bi iradatihi gitu loh. Hewan dan manusia gitu. Maka tumbuhan, batu-batuan enggak termasuk. Ada yang bilang itu untuk semua yang memiliki zawatul anfus, seperti tumbuhan. Tumbuhan juga punya nafs, yakni nafs nabatiyah. Gitu loh. Tapi zahirnya ini adalah untuk yang khusus hewan. Kayak gitu loh. Nah, kemudian misalnya ada pertanyaan. Kan ini ada contohnya kal haya wasiha wal idrak wal qudra wal irada. Sebagian ini kan juga termasuk sifat-sifat Allah. Lalu apa? Bedanya adalah memang sama namanya tapi beda penafsirannya. Al-iroda beda maknanya, indal insan sama indallah. Al-haya indal insan wa indallah itu berbeda gitu. Al-ilmu juga gitu. Dan ini enggak bertentangan karena ini kan makulat. Makulat ini kan lil mungkinat, sementara Allah itu punya kategori sendiri. Dia enggak pakai kategori ini gitu loh. Punya karakteristik tersendiri. Nah, kal haya, seperti haya ini kaifiyat nafsaniyah. Yakni kaifiyat kualitas yang berkaitan dengan makhluk-makhluk yang memiliki jiwa hayat. Tanda dia itu memiliki jiwa adalah dia itu bisa bergerak. Bergerak itu adalah hayat, itu bisa bergerak gitu loh. Dengan irodahnya sendiri gitu loh. Sehat, seperti sehat. Sehat itu menunjukkan bahwa jiwa makhluk itu memiliki jiwa. Wal idrok, dia itu mengetahui, seperti manusia dan hewan itu juga mengetahui, tapi bukan ilm. Ini bukan idrok, itu pokoknya idrok itu mengetahui, sekedar mengetahui, apakah itu idrokul juz'iyat atau kulliyat gitu loh. Kalau idrokul kulliyat itu untuk manusia, kalau idrokul juz'iyat itu untuk hewan. Gitu loh. Wakal kudro, seperti kudro sama iroda. Iroda itu ya tanda bahwa dia itu yang memiliki sifat kudro sama iroda itu memiliki jiwa. Gitu loh. Wahya wa inkanat ghairu rasikha. Nah, ini kemudian dibagi lagi. Kaifiyat nafsaniyah, jika dia itu enggak kokoh, maka dia disebut sebagai hal, keadaan. Bahasanya itu keadaan. Jadi kalau kaifiyat nafsaniyah itu enggak rosi, enggak kokoh, artinya dia itu berubah-ubah, maka dia disebut sebagai hal. Gitu loh. Seperti orang yang baru belajar pertama kali gitu loh. Ada ilmunya atau ada idrok usai. Dia mempelajari sesuatu, kemahiran tertentu. Awal-awal itu hal saja karena dia itu nggak kokoh.
teknik misalnya teknik bermain game pertama kali itu nggak kokoh, kadang bisa terus kadang jurusnya itu bisa dipakai, kadang enggak gitu karena dia nggak kokoh. Nah kalau dia itu sudah berlatih berbulan-bulan bertahun-tahun sehingga itu seperti jadi milik dia, seperti nggak terlepas dari jiwanya dia gitu loh, maka dia disebut sebagai malakah gitu. Karena dia itu rosikh. Wa illam yakun ghairu rosikho gitu loh. Jika bukan ghairu rosikho artinya dia rosikho sumiyat malakah. Jadi kaifiyat nafsaniyah yang sudah menjadi kayak kebiasaan, kayak suatu kemahiran tertentu seolah-olah nggak berubah dan nggak bisa berubah itu disebut sebagai malaka. Kalau masih bisa berubah-ubah itu dia hal. Kayak kadang-kadang pintar, kadang-kadang enggak gitu, kadang-kadang paham, kadang-kadang enggak, itu pengetahuan dia itu masih hal. Tapi kalau dia itu selalu paham dalam masalah ini itu sudah jadi malaka karena sudah jadi kebiasaan. Ini kaifiat gitu. Kalau kita bahas seperti menulis, fa'innaha fi ibtidaiha halun, seperti kemampuan menulis ya. Di awal kitabah itu menjadi hal. Anak-anak kecil waktu diajar pertama kali nulis itu masih tertate-tate, nggak kokoh gitu. Kadang ingat, kadang enggak, kadang bisa, kadang enggak, kadang keliru-keliru gitu loh. Kadang benar gitu loh. Faida ustuhkimat, jika alkitabah itu dikuatkan atau dibuat kokoh, sorot malaka, maka dia menjadi malakah, menjadi seperti malakah. Jadi istilah malakah itu sesuatu kemahiran tertentu yang berkaitan dengan nafsaniyah, kaifiyat nafsaniyah yang tidak berubah-ubah, sudah seperti menjadi milik gitu loh. Yang awalnya itu hanya sebagai hal keadaan saja gitu loh. Ya, itu ya. Jadi kaifiyat nafsaniyah itu dua, rosikho disebut sebagai malaka, ghairu rosikho disebut sebagai hal gitu loh. Kalau yang kaifiyat mahsusah yang ada 5 itu kemudian dibagi-bagi, yang rosikho itu disebut sebagai infialiyat, kalau ghairu rosikho disebut sebagai infialat. Sekarang kaifiyat yang ketiga, ada 4 ya. Ini yang kaifiyat yang ketiga, kaifiyat isti'dadiyah. Seperti kualitas yang berkaitan dengan isti'dadiyah, persiapan. Artinya ay muqtadiyatan isti'dadan wa tahayyuan liqabuli asarimma bisuhulatin. Yakni kaifiyat yang memungkinkan isti'dadan. Kaifiyat yang mengharuskan isti'dadan atau kaifiyat yang mengharuskan kesiapan atau persiapan atau kemungkinan untuk liqabuli asarima, untuk menerima suatu pengaruh. Asar itu selalu dari luar, untuk pengaruh dari luar gitu kan. Pasti asar itu selalu dari luar. Disuhulatin dengan mudah. Jadi kaifiyat isti'dadiyah adalah suatu kualitas yang berkaitan dengan kesiapan untuk menerima pengaruh dari luar dengan mudah, seperti layin. Layin ini adalah apa? Adalah suatu kualitas yang dia itu bisa menerima pengaruh dari luar. Akhirnya dia itu bisa dibentuk-bentuk misalnya gitu loh. Layin, lunak gitu loh. Beda dengan nggak layin, keras ya, itu kan seperti nggak bisa mengalami perubahan, nggak bisa menerima tekanan, nggak bisa menerima pengaruh dari luar, kokoh gitu, jamit gitu. Nah kalau layin itu bisa menerima pengaruh dari luar sehingga mengubah bentuknya gitu loh. Watu sama do'fan. Nah kalau dia itu muqtadiyah isti'dadama litahayu waktu ini qabul asar bisulatin, seperti lain, dia itu mudah menerima gitu loh. Mudah menerima itu disebut sebagai lemah atau lakuwa, atau enggak ada kekuatan. Disebut do'fan atau lakuwatan. Gitu ya.
Atau dia itu kaifiyat muqtadiyah isti'dad dan wa tahayyu'an lidaf'i wa adamil qabul, atau kaifiyat yang kualitas yang mengharuskan bersiap-siap untuk menolak gitu loh, untuk melontarkan dan tidak menerima pengaruh dari luar seperti solaba, seperti keras gitu loh. Dia disebut waktu sama kekuatan tabi'iyah. Dia disebut sebagai kuat tabi'iyah, kekuatan alami gitu. Lawan dari kuat tabi'iyah adalah du'fan atau la kuwatan. Jadi ya seperti adonan itu disebut sebagai lain. Karena dia itu mudah untuk dibentuk. Dia itu bisa menerima pengaruh dari luar untuk merubah dirinya gitu loh. Itu kan. Dia kan merubah dirinya kan gitu. Iya kan gitu kan. Kemudian kalau solaba seperti batu, dia itu ditekan-tekan ya nggak berubah. Nah, pemahaman keras inilah disebut sebagai kaifiyat isti'dadiyah. Karena dia nggak menerima pengaruh atau pemahaman tentang apa itu lain, lunak itu konsep mafhumul lain niyah itu adalah kaifiyat isti'dadiyah yang kategorinya yang afrodnya adalah yang dufan sama kuah yang disebut sebagai dufan, kelemahan, karena dia disebut karena begitu dia itu bisa menerima pengaruh dari luar dengan mudah. Kalau solaba itu tidak bisa menerima dari luar sama sekali atau susah gitu loh. Kan manusia kan bisa membedakan ini lunak atau keras gitu. Ya kan? Nah, tuh yang ketiga. Jadi yang ketiga ini bagi dofan sama lakuatan dengan kuatan tabiiyatan gitu kan dua kan. Kemudian kaifiyat yang keempat ya ini kaifiyat mukhtasah bil kamiyat, kaifiyat yang khusus berkaitan dengan kamiyat ya. Kaifiyat tapi khusus untuk berhubungan dengan kamiyat gitu. Nah, karena berhubungan dengan kamiyat ini maka kaifiyat ini lebih umum khusus daripada kamiyat karena kamiyat itu mencakup yang tidak bisa ditangkap oleh kaifiyat seperti al-mujarradat. Ini di pembahasan sebelumnya itu ada. Kenapa kok didahulukan kamiyat daripada kaifiyat? Lebih umum mana kamiyat sama kaifiyat? Lebih umum kamiyat karena ada sebagian yang tidak bisa ditangkap oleh kaifiyat, yakni al-mujarradat. Dia itu ukul al-asra mujarradat misal. Itu hanya memiliki kamiyat tapi tidak memiliki kaifiyat gitu loh. Kal musalafiyah wa kazaujiyah, seperti halnya kaifiyat mukhtasul kabin seperti musalafiyah bentuk segitiga, bukan bentuknya yang bisa dibagi-bagi enggak, yang bisa kita kategorikan ini sudut 1, sudut 2, sudut 3 yang jumlahnya ada 180 derajat enggak. Tapi suatu segitiga dalam pikiran yang tidak bisa terbagi-bagi. Jadi ketika kita membayangkan segitiga itu ada dua hal. Pertama membayangkan kamiyatnya, yakni kuantitasnya yang bisa kita bagi-bagi, yakni 3 sudut yang jumlahnya adalah 180 derajat gitu loh. Atau misalnya bukan sudut yang real, sudut yang real yang bisa kurang dari 180 derajat atau bisa lebih dari 180 derajat gitu loh. Seperti teori-teori matematika yang modern gitu loh. Kalau yang klasik itu yang hanya 180 derajat itu hanya ideal sekali. Segitiga yang ideal. Nah, itu dalam otak kita itu membayangkan dua hal kamiyat, yakni segitiga itu ada satu sesi pertama, sesi kedua, sesi yang dibagi-bagi kan, gitu ya. Terus di otak kita juga menangkap adanya suatu kesatuan yang nggak bisa dibagi-bagi. Gitu. Yang dibagi-bagi, pemahaman yang nggak bisa dibagi-bagi ini disebut sebagai kaifiyat mukhtasah bil kamiyat, kaifiyat yang berhubungan dengan kamiyat.
dia adalah al-hay'a, adalah kalau saya baca yang buku yang lain ini, al-hay'a al-hasila min at-taslif al-qa'ima bisyakli al-muthallath fal muthallath kamun muttasil wa tilkal hay'atu kaifun, yakni yang dimaksud kaifat mukhtasar bil kamiyat dalam kasus al-muthallath yaitu adalah suatu arad gitu loh, suatu arad yang terjadi al-hay'a hasilah. Hay'a sama arad itu sama. Hay'a itu bi'tibaril husul, kalau arad bi'tibaril urud gitu loh. Dua-duanya sama, adalah arad yang terjadi dari tiga, dari apa ya, dari bangun tiga, bangun segitiga itu yang al-qaimah bisyakli al-muthallath, yang melekat pada bangun segitiga gitu loh. Jadi ada pemahaman segitiga, konsep yang terletak dalam otak, ada arad yang al-hasilah, al-arad yang diserap oleh akal sehingga kita bisa membedakan ini segitiga, ini segi empat. Tapi juga di sana itu ada asyakal al-musalah, ada bentuk bangun segitiga, bentuknya gitu. Yang bentuknya itu kamun, yang pemahaman konseptualnya itu adalah kaifun. Fal musalas kamun mutasil. Segitiga, syakal musalas itu adalah kamun mutasil. Kayak kuantitas yang mutasil gitu. Berhubung. Watil kal hayat itu atau arat itu adalah kaifun. Dia adalah kaifin. Jadi ada dua gitu. Gitu ya. Wa asyartu biqali irtasam wa ghairu qabilin biar tasam gitu kan gitu. Oh, nah namanya wa ghairu qabilin biar tasam. Nah, itu sudah selesai. Sekarang wa asyartu biqali irtasam. Nah, ini saya mengisyaratkan dengan perkataanku irtasam adalah ilaha an hadhil ajnas al aliyah. Jenis-jenis aliyah ini adalah basitoh. Basit la yatasawwar laha hadun hakiki. Kama marro. Ini enggak bisa dibayangkan, adalah basitoh, tidak bisa dibayangkan had hakiki kan gitu. Makanya takrifnya untuk ajnas aliyah itu semuanya takrif rosem nakis semuanya. Nggak bisa takrif had hakiki, karena takrif hakiki itu harus merokap, kompleks, bukan simple gitu. Nggak bisa dibagi-bagi. Tidak bisa rosem tam, karena rosem tam itu harus ada jenisnya. Sementara ajnas aliyah itu nggak memiliki jenis, karena dia itu jenis tertinggi. Jinsun aliyah adalah jenis alladzi la jinsa fauqahu gitu. Wa tahtahu ajnas. Al jinsul ali huwa alladzi la jinsa fauqahu. Enggak, dia itu enggak memiliki jenis yang mukawim, yang membentuk dirinya ada gitu. Karena dia itu jenis tertinggi seperti jauhar, tapi di bawahnya itu ada banyak jenis gitu. Karena begitu maka dia nggak bisa ditarif dengan tarif rostem tam. Tapi dia wayursamu birosmi watursamu birosmi anakis. Semua definisinya itu agak semacam itu. Jadi definisi al-kamun mayak bal qismata li dzatihi gitu loh. Kemudian al-kaifu malai ta'aqulu ta'aquli ghairi, itu semua adalah had nakis. Lu kok had nakis apa? Rosum nakis. Ya. Jadi ada gangguan. Bentar, ini apa? Cep. Ya ada, kita sudah setengah jam lah lebih. Nah, sebelum masuk ke makulat yang lain, seandainya memungkinkan, ada itu enggak? Ada pertanyaan enggak?
Ada pertanyaan nggak? Saya tutup dulu, nanti kalau ada waktu kita sambung lagi ke Makulatul Ain. Ya, itu Makulatul Kaif. Gimana? Ada yang mau diobrolkan? Ada pertanyaan-pertanyaan atau gimana? Oh, izin live, Mas. Mbak jadwal ngajar saya sambung di YouTube nanti. Oke, Mbak Lana. Terus matur suwun sangat sampai Sadili ini Sadili Masisir bukan ini? Yang alumni Masisir ya, alumni Azhar ya? Atau bukan ini? Cuman ada pertanyaan enggak? Tak ada. Di sana udah itu ya, sudah jam setengah 12 ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan nggak apa-apa lah. Biar sedikit-sedikit nggak apa-apa. Yang penting rajin. Oh, ini Sadili bukan. Pengen ta'alum bil Azhar ya. Oh, saya kira saya punya teman sih Sadili yang dulu alumni Azhar gitu. Ternyata bukan ya. Ya, ya udah nggak apa-apa. Ada yang ditanyakan nggak? Oh ya, doanya iya ya. Bagus lah. Insya Allah bagus kalau pengen lanjut ke sini karena di sini sangat kondusif lah. Insya Allah sangat kondusif untuk kajian. Walaupun walaupun untuk misalnya untuk santai-santai pun sangat bisa. Jadi bisa gitu. Mau rajin, jadi di Azhar ini mau rajin 100% juga bisa. Semua bukunya ada, guru-gurunya ada. Atau mau males-malesan nggak ikut kuliah terus juga bisa gitu. Cuma masuk ujian aja. Semua bisa gitu. Semua bisa. Mau jadi Fir'aun atau Nabi Musa bisa semua. Oke, saya kira tadi cukup panjang ya. Tadi kan awal sebelum kita masuk kan kita sudah banyak membahas titik temu antara filsafat klasik, filsafat Islam sama filsafat yang modern postmodern sebagai apa ya, sebagai respon terhadap Philosophes yang kemarin kan gitu kan. Jadi itu kemarin tadi itu panjang cukup setengah jam kan ya, setengah jam, sekitar setengah jam lebih malah ya. Kemudian kita baca tadi itu setengah jam juga cukup panjang gitu kan. Al-Kaif itu sudah selesai. Jadi oke, mungkin karena di sana itu sudah setengah 12, saya kira mungkin saya akhiri lah ya. Jadi minggu depan kita langsung masuk ke Makulatul Ain. Makula yang membahas tentang tempat gitu. Ini sangat menarik gitu. Karena kan ruang waktu yang apa ya, yang populer dalam kajian-kajian fisika, kajian-kajian filsafat, kajian-kajian analitik yang sekarang itu kan yang kalau orang itu membahas tentang waktu, yakni kamun mutasilun, atau membahas tentang al-ain, tempat. Karena ini teori-teorinya sangat dikembangkan zaman sekarang. Jadi ketika memahami makulatul ain ini dengan bagus, nanti pemahaman kita tentang polemik ruang gitu loh. Polemik ruang itu menjadi bagus gitu loh. Termasuk berhubungan sama klaim-klaim Wahabi atau Taimi yang menyatakan Allah itu bertempat di ars gitu loh. Dengan memahami apa itu hakikat al-aina, maka pemahaman semacam itu bisa kita kritisi dengan ilmiah lah, bukan asobiah. Oke, oke, nggak ada ya pertanyaan ya. Saya kira itu aja. Maaf kalau ada kurang-kurangnya, dibaca-baca lagi, mulai awal itu diulang-ulang lagi, dibaca videonya, apa dilihat videonya juga sudah ada, sebagian sudah ada gitu loh. Kita lanjut ke minggu depan untuk membahas makulat al-ainah.
Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, saya tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternuan Gus. Ya, ya. Sabili ya. Kira Sabili teman saya. Ya, ya, boleh tinggalkan ya. Ya. Monggo. Oke, saya tutup ya. Dah.